lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahillazi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok boleh berkandak padi pecah kalah dalam perahu. Kok boleh berkandak hati tanda Allah Ta'ala nama lagu. Ya Rabu. Ya Rabu. Ya Rabu. Ya. Oh, ibu apa-apa lo nan lambuk suaranya mah. Pak Ustaz nan kebasan. Itulah yang takdir ibu bapak-bapak. Ustaz bertemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak juga Allah yang takdirkan. Kenapa? Ganti pertama kita mengucapkan yaitu ikut berlangsung kawa mancalien muka dan sabak hati dan rusuh pada keluarga kita yang Allah meninggal. Kita doakan kepada Allah mudah-mudahan almarhum Bapak Ainul Arifin, Zainul Arifin sampai minta lapang, angin minta sajuk, galok tak tarang talapeh dari sesuatu kubur. Amin. Amin. Kemudian yang sedang sakit mudah-mudahan sehat hendaknya. Amin. Yang sedang kanker, katong kering mudah-mudahan sembuh hendaknya. Yang sedang kredit capek sehat. Amin, amin, amin. Nas, amin. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kok dirantangnya panjang cak dikumpah nak singkir. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang yang beriman, minta pertolonglah kamu dengan sabar dan solat, bahwa sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Kemudian Allah lanjutkan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Dan sungguh kamu diuji wa naqsim minal amwal, dari kekurangan harta, wal anfusi dan jiwa, wasamarot dan buah-buahan, wabasiris sabirin, dan ini ada kabar berita bagi orang yang sabar. Allah lanjutkan lagi, allazina iza asabathum musibah, yang apabila kamu ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakanlah bahwa sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Awak punya Allah, Allah yang titipkan pada awak. Andaikan awak tahu titipan Allah, pasti kita apapun yang diuji oleh Allah, ketakutan, kekurangan harta, kekurangan dari berpisahnya jiwa kita dengan orang yang meninggalkan kita, pasti kita sadar, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Dengan mencari saudara awak yang mendahului kita, tahu kita bahwa kampung dan sabana kampung awak bukanlah Aru Indah, tetapi desa Percacingan, Kabupaten Yang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, pintu kubur. Iya tanda Bapak? Betul. Semuanya akan meninggal. Rajo-rajo mati, yang tua mati, yang gero mati, bawi lungga mati, gigi tangga mati, Pak Ustadz Mati yo. Pak RW, Mati yo. Pak Pengurus, Mati yo. seluruhnya Mati. akan mati. Oleh karena itu, kajian kita adalah memetik pelajaran dari kematian. Dasarnya apa, Bapak? Surat Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan dari kematian itu Allah berikan pembelajaran. Untuk apa? Ahsanu amala, agar kita beramal dengan baik. Wa huwal azizul ghafur, dan dianya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi dalam surat Al-Mulk ini, bahwa kematian itu supaya kita membuat diri kita sadar.
cok kita mencari kematian, semakin tumbuh kesadaran bahwa apa yang harus kita cari dari dunia ini, bekal yang harus kita bawa dalam kematian tersebut. Hidup bertongkat budi, mati bertongkat iman. Kalau awak cari kematian ku Pak, kalau acok awak mencari orang melapih tangguh-angguh jasad keluar dari ruh tua, mungkin diriku akan sadar, oh sampai di situ harta tahta wanita nawak miliki, apa nawak sombongan. Ada orang tua meninggal, senyum mak cendol bulan jo matahari buka. Itu orang yang suko semasa hidup di dunianya suko menyapa mengibar salam kamu. Kita sebut assalamualaikum, senyum tersohor. Apa yang kamu biasakan semasa hidup di dunia kamu, maka kebiasaan hidup di dunia kamu akan tertancap di waktu kematian. Oleh karena itu, perbanyak amal semasa di dunia ini. Itu adalah pembelajaran dari kematian. Ada meninggal kubur Pak lagi bismillah ilaha illallah. Iman keluar dari muridnya cari urut saja Pak. Kenapa? Inyo suka mempancari yang binantu, suka mempancari mentua, suka kalau tatarung di batu. Dah astagfirullah nyo baca dah, tapi onde-onde ampe kali ampe nyo baca. Banyak. Jadi apa kebiasaan hidup di dunia akan terbawa dengan kematian. Jadi pembelajaran dari kematian artinya hiduplah bertongkat amal, mati bertongkat iman. Hidup bertongkat budi, mati bertongkat iman. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Surat As-Sajdah ayat 12. Dan jikalau kamu melihat seorang hamba ketakutan menghadapi kematian hamba yang berdosa, mereka berkata, kami alam anda melihat, kami alam mencari, sekarang kami menyesal, kembalikan kami ke dunia. Awak lupa mengarahkan mendidik anak awak untuk menuju agama, mengajarkan mengaji baca Al-Quran. Awak sibuk dengan dunia, sementara anak awak hendak awak ajarkan mata budu min ba'di, apa yang kamu sembah nak sesudah aku mati. Jarang tertancap kepada anak ini Bu Pak. Oleh karena itu kalau kita peduli dengan agama kepada anak awak, maka suatu saat dikala kita meninggal, pembelajaran kematian itu berkata, oi orang kampung mandake lah kadake diri ambo, calilah ambo lah mandake orang kampung yang tua, yang medok, yang muda gero lungga tangga mencali, calilah ambo. Inilah pesanku pada kalian, aku telah mendahului, keluar ruhku telah dipanggil dari jasadku. Lipatlah tangan sebelum dilipatkan orang lain. Usunglah keningku ke keningmu ke kiblat sebelum diusung orang lain. Solatlah kamu di belakang ibu aja anak cucumu sebelum disolatkan oleh orang lain. Maka oleh karena itu peduli kepada anak kita Bu Pak. Karena anak kita memandikan ungkapan ini, wahai anak-anakku. Ruh itu berkata, oleh karena itu memandian orang yang meninggal itu Pak, diambil aja tangan, tidak langsung dikusa-kusa aja Pak. Kenapa? Karena air yang ditimpahkan ke badan tersebut, ruh itu merontah-rontah kesakitan. Mana anak-anakku yang salusin dulu sin tiga lusin, aduh nama dakek do ibu hati ambo. Nggak ada yang mendakek. Anak wala tinggi sekolah. Inilah dengan itu kita tancapkan kepada anak kita, anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Dengan agama menjadikan hidup lebih terarah, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dengan seni hidup terasa indah, dengan ilmu kita isi otak anak kita, dengan keterampilan kita isi tangan anak kita. Jadi anak itu baru berguna bagi nusa dengan agama orang tua nusa dan bangsa. Kalau awak peduli kepada anak, anak akan peduli kepada kita. Nah, kalau kita peduli mengarahkan anak kita, nanti kalau nenek meninggal, orang tua engkau meninggal, mama meninggal, usahakan kamu yang nyolatkan, yang merobekkan kapan memandikan nak. Datang anak yang kita arahkan tadi Bu Pak, diresek badan awak, sejuk rasanya hati orang tua ya sejuk kalau anak awak meninggal. Oleh karena itu Allah berpesan dalam surat Al-Anfal ayat 27-28, ya ayyuhallazina amanu la tahunullaha war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun.
wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Hai orang-orang yang beriman, jangan sia-siakan amanah Allah dan Rasulmu dan amanah yang diberikan kepadamu. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa sesungguhnya dan ketahuilah olehmu hartamu, anak-anakmu bisa menjadi fitnah. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan bisa pula menjadi pahala yang besar bagimu. Kullu mauludin yuladu alal fitra fa aqwahu aw yumajisanihi aw yunasiranihi. Tiap-tiap bayi yang baru lahir itu suci. Apakah kamu menasranikan? Apakah kamu memajusikan? Itu tergantung kamu mengarahkan dan kebijakan kamu. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Anak ayam ada 9, mati cik tinggal 8. Hancur badan babalikan kapan? Tumbuh penyesalan kalau tak ada amalan. Lupa menasihati anak awak, karena itu adalah kerugian bagi kita. Karena kata Allah dalam surat Al-As, kalau kita lihat, itu orang yang beriman dan beruntung itu, orang yang beruntung itu bukan hanya orang yang beriman dan beramal saleh. Ya nak Pak? Marian no, itu sambil. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ada di ujung ayat tersebut Pak. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam keadaan benar, menasihati dalam keadaan sabar. Allah lah tahu tantangan zaman ke Bapak, HP, internet, telekomunikasi. Barek menjadi tantangan bagi para orang tua. Makanya ada watawasau bis sabr. Orang yang sabar mendidik anaknya, itulah yang akan dimandikan, disolatkan, didoakan oleh anak-anaknya nanti. Tapi kalau orang labosan Pak, main salat, lajang cuma tu aku biasalah surang. Kalau bosan saya biasa di orang tua lah. Walaupun kita rajin ibadah, solat, Bapak, kalau anak masuk neraka, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kepemimpinan kamu akan dipertanggungjawabkan. Awak memimpin badan kau sibuk Pak, kamu solat waktu tidak akan dipertanggungjawabkan mata telinga kaki. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu dikunci mulut mereka, yang bicara tangan mereka. Kaki mereka menjadi saksi dengan apa yang mereka kerjakan. Kan yang tak pernah sujud, ambo lah solatnya, ambo rajin ke masjid Ihsan Arindah tu. Tapi pada awak nak solat, mengicikkan yang kau. Tak doanya solat, dan tak pernah do solat di rumah saya, tak. Batu pun ditokok kepala awak sampai pecah. Baserak banyak kepala awak, memancahkan yang kepala awak. Akhirnya tulang-tulang tinggal. Sakitkah kita ketika itu? Iya. Apakah kita meninggal ketika itu? Tidak. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, maka Allah lihatkan kebaikan itu. Wa in asatum falaha. Dan jikalau kamu berbuat buruk, Allah lihatkan pula keburukan itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, dari pembelajaran tadi, judul kajian awak tadi adalah memetik pelajaran dari kematian. Apa pembelajaran dari kematian? Kematian mengajarkan kita bahwa hidup ini adalah terikat dengan waktu. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Betapa singkatnya waktu itu. Kok boleh bahkan tak padi pecah balak dalam parau. Kok boleh kan tak tikan Allah Ta'ala malaku. Raja tua muda siang malam pagi petang. Tak ada pilihan bagi awak kalau lagi bo mumbang jatuh kelapa jatuh. Oh ambo kabinan tu lupa malaikat. Pembisu salah sena. Ambo kabinan tu baru mati bono. Tak bisa Pak. Oh ambo masih muda 25 tahun kat puluh cukup ambo babini ampe lah Pak Ustaz. Pak malaikat. Babi ni ambo ampe dia baru cabik yang ambo dulu disogok dibitik. Ada bisa Pak. Oleh karena itu waktu sangat singkat. Pelajaran kematian adalah waktu sangat singkat. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, panjang umurnya, banyak kebaikannya. Banyak kebaikan awak. Perhatikan diri awak, perhatikan siatuhan awak. Rajin ibadah awak kepada Allah, rajin
rajin awak membantu anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Itu yang akan menjadi kawan awak besok. Ibu-ibu, bapak. Oh, bu. Lepas suara dua ya. Yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak, yang dari pembelajaran kematian agar kita bisa mempergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Nikmat anak kita, nikmat diri kita, nikmat harta kita. Man anta, siapa engkau? Ana amaluka. In asantum asantum la anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, inilah kebaikan kamu. Awak dulu bersedekah ke Masjid Ihsan, ketikar bola lampu. Siapa engkau? Ana amaluka, aku adalah amalanmu. Dulu kamu membuat aku kecil, membuat aku berkelahi suami istri. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kapan perlu tangkai sapu melayang, pariuk tabang panci kuali melayang. Tetapi karena kamu bersedekah ke masjid, dulu aku adalah jiwa yang jahat. Ana dulu kuntu qabiha wa ala solbiha. Dulu aku jiwa yang jelek, sekarang aku jiwa yang lebih baik. Kuntu soiratan fakabartani. Dulu aku jiwa yang kecil karena kamu sedekahkan. Melalui infak, melalui sedekah, melalui berkurban. Inilah amalan engkau tersebut. Aku akan menolongmu sepanjang kamu menolong agama Allah. Jadi tabarat tabungan akhirat itulah yang sedekah jariah. Jadi yang apabila kita meninggal takkan terputus satu apapun kecuali amal 3 perkara tadi. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Sedekah jariah, doa anak yang soleh. Jadi artinya pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Anak awak manfaatkan supaya bisa menyolatkan dan mengapani kita. Kemudian yang ketiga, agar kita manusia ini yaitu hidup bertongkat budi, mati bertongkat amal. Artinya ada hidup tolong menolong, ada kematian doa mendoakan. Kalau awak peduli dengan orang lain akan peduli dengan kita. Kalau rajin awak bertakziah, maka orang akan rajin pula takziah kepada kita. Kalau rajin awak mendoakan orang meninggal, orang sakit, ketika awak sakit, ketika orang meninggal, orang akan rajin pula mendoakan kita. Apa yang awak tanam, itu yang awak tuai. Maka melalui ini beruntunglah ibu bapak-bapak. Pertahankan istiqomah dengan kegiatan ini. Kok ada saudara awak meninggal, cantik. Itu rasa persaudaraan. Ibu-ibu bapak-bapak rahimakumullah. Kenapa? Karena di dunia ini bukan kita saja yang bisa hidup dengan Allah saja. Contohnya apa? Walaupun kita punya uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, kalau kita mati, siapa yang memandikan mengkapan kita? Tentulah anak dan keluarga saudara kita, Pak. Tak bisa buat hidup surang dok. Zon politikon interaksi sosial. Kita adalah makhluk yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu pesan dari kematian tersebut, perbaiki hubungan kepada Allah, perbaiki hubungan kepada manusia. Karena hakikat solat tu Bapak, salam ke kanan, salam ke kiri. Artinya malenggong wak ke tetangga kanan, malenggong ke tetangga kiri. Memberi keselamatan hidup awak. Jangan menjadi kalau lah disapu orang di jalan mantang-mantang wak banyak piti. Awak ngadai ke balok ke jalan berikut. Nih. Tinggilah bau daripada kepala. Ketika awak meninggal, siapa dia ngapan awak? Tak mungkin harta awak yang memandikan kapan awak, tetapi orang yang nenawak mau dikuan dak namu disapu tadi itu. Makanya ketika awak meninggal tu Bapak sana liwat orang yang tinggal, orang kampung, kok ada lidah salah kata, tangan salah jambau dari almarhumah lain dimaafkan. Kalau ada nanti tusuk sambilu di jarum hati orang Bapak, anak serang. Macam mati yang lain daripada hidup saya. Muncul ciri ilmu pacarian orang saya disapu ongih lo gaya. Itu Bapak. Jadi apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi yang ketiga itu perbaiki hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Karena itu berpengaruh kita ketika menghadapi kematian. Kemudian yang keempat, pembelajaran dari kematian agar kita selalu mempersiapkan diri mencari bekal. Artinya pergunakan hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin.
Dengan maksudnya la tuhammilu awqatikum, jangan pernah mensia-siakan waktu itu. Al waktu kasayf wa illam taqtahu fa innahu taqtahu. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau awak lalai mendidik anak awak, lalai pada diri awak, ketika kematian, pedang itu akan memotong leher awak. Model itu benar ruginya awak, Pak. Jadi pesan yang terakhir bagi orang yang ditinggalkan, perbanyak mendoakan orang tuanya, baik anak cucunya. Kalau cinta kepadanya, bukan air mata ini yang sampai pada mereka, tetapi ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salat. Melalui kesabaran dan solat, doakan mereka. Ya Allah, lapangkanlah kubur orang tuaku ya Allah. Ya Allah ya Tuhan.